Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu ya bahwa di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang terbuka ya, yang ada di tubuh kita ini. Di antaranya ada telinga, ada hidung, ada mulut ya. Kalau hidung ya ngupil misalnya ya, atau kalau telinga mungkin urek-urek pakai cotton bud itu, atau kalau mulut ya jelas makan ya, makan atau minum dan lain-lain. Tapi ada keadaan yang meskipun sesuatu itu tadi masuk ke dalam lubang-lubang ini tadi, itu tidak membatalkan puasa. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jawfi min manfadhin maftuhin sab'un. Ya, jadi ada keadaan yang tidak membatalkan puasa ketika benda atau sesuatu itu masuk ke dalam lubang-lubang jauh tadi. Ada 7, ada sab'un, ada 7. Apa yang pertama? Ma wasala ilaihi binisyanin. Ya, jadi masuknya benda tadi itu karena lupa. Umum ya, misalkan makan itu biasanya ya. Enak-enak bangun tidur terus minum. Haus, ngerasa haus minum atau makan, terus ingat, saya kan puasa ya, berarti nggak batal puasanya, tapi ya stop, makannya stop, minumnya stop. Nah, itu tidak membatalkan meskipun makan 1 piring 1 baskom tapi lupa, ya nggak apa-apa lupa ya. Ini kan mawasola ilahi binisyan, lupa nggak masalah ya, nggak membatalkan. Meskipun itu tadi makan minum kan membatalkan, atau urek-urek kuping sampai ke dalam itu kan membatalkan puasa juga ya. Nah, itu kalau nggak sengaja nggak batal ya, tapi kalau sengaja ya jelas batal ya. Kemudian yang kedua, mawasola ilaihi ma'al jahli bifitrihi wa kana al-jahilu mimman yu'dzaru bijahlihi. Jadi yang kedua ya, yang kedua itu masuknya benda tadi ya, benda itu apa saja ya. Kalau ke telinga ya cotton bud misalnya ya, kalau ke sini ya jari biasanya ya, kalau ke mulut ya makanan, minuman, permen dan lain-lain. Yang kedua tadi, sampainya ini tadi itu karena belum tahu ya, karena belum tahu bahwa itu membatalkan puasa. Yang pasti karena uzur ya, artinya kalau makan minum mungkin semua orang tahu ya, makan minum itu membatalkan puasa ya. Tapi kalau ngupil misalnya ya, sampai ke dalam gini nggak dapat dimasukkan ya, atau urek-urek mungkin pakai entah piting apa, entah cotton bud, apapun lah, masukkan sampai ke dalam. Nah, ini kan mungkin nggak tahu, ada yang nggak tahu. Nah, ini tidak membatalkan puasa karena disebabkan dia belum tahu tadi ya. Yang penting mau belajar ya, mungkin belajarnya belum sampai situ, atau mungkin mu'alaf misalnya orang baru masuk Islam, baru kenal Islam, masih belajar, belum tahu kalau hal-hal sedetail itu mungkin membatalkan puasa. Itu enggak batal puasanya, tapi kalau sudah tahu ya enggak boleh ya. Kemudian yang ketiga yaitu mawasola ilaihi ma'al ikrohi ma'a tawfuri syurutil ikroh. Jadi yang ketiga ya, yang ketiga itu benda yang masuk tadi itu karena paksaan ya, paksaan yang memenuhi syarat. Misalnya ada orang ditawan, kalau sekarang itu mungkin di Palestina itu
orang-orang Gaza, Palestina ditawan, terus mereka puasa ya, puasa, tapi ya mungkin saking kejamnya yang nawan dipaksa untuk makan atau untuk minum. Nah, kalau nggak melakukan nanti akan disiksa atau akan dibunuh atau akan ditembak. Nah, orang-orang seperti ini itu boleh untuk makan atau minum ya menuruti tadi itu paksaan tadi, tapi sebatas yang ya secukupnya, yang sekiranya kalau sudah misalkan dia sudah makan satu suapan, sudah tidak diancam atau tidak akan dibunuh, ya sudah selesai ya. Tidak boleh dienak-enak ya, mumpung nggak boleh. Nah, orang yang seperti ini itu tidak batal puasanya ya, karena paksaan tadi ya. Yang pasti ya memenuhi syarat paksaannya tadi. Nggak boleh misalkan cuma dipaksa anak kecil, ayo kalau nggak makan tak bunuh, ya nggak masuk ya. Atau paksaan-paksaan guyonan ya enggak. Yang pastinya yang memenuhi syarat ya. Yang keempat, ma wasala ilaihi bijaryani riqin kholisin tohirin, ya yang keempat ya, bimai baina asnanihi ya. Yang keempat itu benda yang masuk ke dalam tubuh itu karena menelan ludah murni, tohirin dan suci, yang membawa sela-sela makanan ke dalam yang membawa sela-sela makanan yang ada di gigi itu. Jadi kita nelan ludah itu nggak batal kan ya. Nelan ludah gini, kita kumpulkan, misalkan siang-siang kita kumpulkan ludah kita kumpulkan sampai banyak, terus kita telan, nah itu nggak batal ya, dengan syarat ludahnya masih murni, artinya belum kecampur apapun ya, nggak kecampur permen misalnya, campur gula, campur kopi, teh dan lain, belum kecampur, murni. Terus ludahnya juga masih di dalam, belum dikeluarkan. Misalkan ludahnya dikumpulkan di dalam gelas, sudah penuh satu gelas diminum, nah ini nggak boleh ya. Dan ludahnya ludah sendiri pastinya ya, bukan ludah orang lain. Nah terus ketika kita nelan ludah itu kadang-kadang kan ada sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi yang ikut masuk ya. Nah ini tidak membatalkan puasa. Yang pastinya di sini ada keterangannya, waqad ajaza an majhili udrihi fi hadhil halat. Jadi jika memang kita itu sulit, nggak mampu untuk menghindarinya ya. Tapi kalau kita bisa menghindarinya ya nggak boleh. Misalkan gini, nggak bisa menghindari itu, kita habis sahur kan kadang-kadang ada yang kita sudah kumur, sudah sikat gigi, kita rasa sudah bersih, ternyata kita ketika nelan ludah misalkan terasa kok kayak ada upo kecil-kecil sudah hancur, katut, atau habis makan apa yang kelet, kan sulit dibersihkan, katut di sini. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu misalkan nggak boleh, misalkan di sini ada selilitan ayam atau daging, kita bersihkan terus kita telan, nggak boleh ya. Tapi yang sulit dibersihkan tadi itu, nah itu tertelan masuk ikut air liur tadi, itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang kelima, ma wasala ilaihi wa kana gubaratoriqin. Yang kelima itu debu di jalan yang masuk ke dalam mulut misalnya, atau ke dalam hidung, atau ke dalam telinga, pokoknya ke dalam lubang ya. Kita ketika berkendara itu kan kadang-kadang, apalagi kalau panas, musim panas kan ya,
Itu kadang-kadang di jalan kan debu itu kan berterbangan, apalagi kalau habis ada trek lewat, itu kan debu naik. Kadang-kadang kita menguap atau apa, kita debu ada yang masuk, sedikit lah masuk, terus kita kerasa ada debu, kita ludahkan saja ya. Atau ada yang debu kecil-kecil terbang masuk ke dalam hidung, masuk, atau terbang dikit ke mulut nggak kerasa masuk, itu nggak apa-apa, nggak batal ya, karena ya sulit dihindarkan ya, sulit dihindari. Yang kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6, ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin wa nahwaha. Jadi yang ke-6 itu debu terigu dan sejenisnya yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi yang nggak harus debu, misalkan yang kecil-kecil itu misalkan seperti tepung atau kanji. Kalau kita misalkan buat sesuatu, terus kan kadang kita itu kan apa, kalau buat adonan kan gini-gini kan pakai alat gini juga ya. Nah itu kadang-kadang ada terbang dikit-dikit ya. Atau orang yang kerja di apa, terigu ngangkat-ngangkat misalnya, kan kadang pas ditaruh blek itu ada yang naik, ternyata masuk sedikit ke mulut atau ke hidung. Nah itu dimafu ya. Kemudian yang ke-7 yang terakhir, ma wasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iron wa nahwahu. Yang terakhir itu sampainya misalkan ada dzubab, apa itu namanya, lalat ya. Ada lalat atau sejenisnya ya, bisa nyamuk, bisa juga ya. Kalau ayam ya nggak mungkin lah ayam besar masuk mulut ya, itu terbang, kita sedang nguap misalnya, atau laron ya, yang mungkin laron ya, mungkin kan kadang ada laron banyak. Nah, itu terbang, kita nggak sengaja nguap, langsung masuk. Nah itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita sengaja makan laron, makan nyamuk, makan lalat, ya batal ya. Ya itu ya 7 keadaan atau 7 hal yang ketika itu tadi masuk ke dalam jauh lubang-lubang yang ada di tubuh ini, itu tidak membatalkan ya. Jika ya itu tadi ada yang karena lupa, ada yang karena belum tahu yang memenuhi syarat, ada yang karena paksaan, ada yang karena sela-sela tadi, sela-sela gigi, terus ada debu terigu dan lain-lain ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.